memvonis atau menjudge, wah itu pedangnya pedang stainless, dengan berbekal dari video dari si Marcel waktu dengan Faizal itu. Nggak masuk akal. Sekali lagi, ini pisau tipis, trik segala macam, Marcel juga bilang begitu. Dan ini pedang besi, bukan stainless. Bobotnya segala macam, ayunannya pasti beda, gini-gininya pasti juga beda. Nah, akhirnya itu stainless pedangnya. Itu aja udah bahayanya udah beda, bahayanya gini-gini dengan gininya, goresnya beda gitu loh. Begitu juga ketika saya bawa air di dalam videonya Mas Densu, ya, ada yang digoreng, wah itu pakai air kimia untuk dioleskan di badannya saudara yang diisi. Dalam hal ini Mas Yasin, nanti ada pengakuan Mas Yasin ya, kesaksian Mas Yasin di channel ini. Nanti kalau dioles badannya biar kalau dibacok nggak apa-apa. Nah, akhirnya kan satu persatu patah klaim mereka, fitnah mereka dalam hal ini. Satu, ada juga yang mengatakan pedangnya dibalik. Nah, nanti klaim mereka kita patahkan satu-satu. Kalau pertanyaan masalah tadi pisau, ya, masalah pisau itu apakah sama pisau setipis ini dan dia mengatakan itu stainless dengan pedang yang betul-betul tajam dari besi, ya, itu aja sudah terpatahkan. Beratnya beda, ngayunya beda. Nanti ada tantangan terbuka buat Marcel sekaligus ditayangkan ini, ya, sama Richard Lee juga nanti sisi yang lain. Ininya beda. Terus yang kedua dibilang pedangnya dibalik, itu juga terbantahkan. Dari sekian ayunan tebasan yang keras sekali, kuat dan miring, cuman satu yang gagal. Kenapa sih gak mikir yang berhasilnya yang 6 daripada tebasan yang selamat? Kenapa mikir yang satu goresan itu? Makanya nanti kita pahami biar memahami sejarah memahami ilmu hikmah secara bijak. Terus juga tadi badannya cairan kimia terbantahkan juga. Ya, alhamdulillah disinilah kecurigaan nyinyiran Allah memberi hikmah di sini, ada satu yang tergores, gitu loh. Ada yang satu yang tergores. Kalau nggak begini, entar berhasil pun 100% dibilang trik. Ini nih hikmahnya di sini perlu dicamkan. Inilah bahayanya mulut-mulut netizen yang, pendukung-pendukung si Marcel atau buzzer-nya atau gimana saya nggak tahu, seperti itu. Oke, masalah tadi air, pisau dan seperti ini. Terus ada pertanyaan zaman Nabi kan mana tadi saya bilang? Zaman Nabi kan sahabat-sahabat Nabi ketika berperang kenapa pakai baju besi dan lain sebagainya gitu loh. Ya, makanya ada ingat pahlawan Nabi yaitu pedang Saifullah, pedangnya Islam yaitu Khalid bin Walid. Di dalam peperangan pun juga kadang-kadang juga selamat, bahkan memakai salah satu helai rambut Nabi di kopiahnya ketika perang selalu menang, tapi juga kadang-kadang luka gitu loh. Kenapa gak diukur ibaratnya sahabat Nabi yang sampai wafat itu Khalid bin Walid selamat terus gitu loh. Dengan ilmu di ibaratnya karomanya pada beliau, kenapa yang dibahas luka-lukanya? Ibaratnya kan begitu, luka-luka itu cuma 70 kali selama hidup beliau gitu loh. Begitu juga ketika para PKI membantai di Madiun, di Magetan, ya. Ada yang dikubur hidup-hidup kiai-kiai itu, gitu loh. Ada yang sampai pakai diikat di ini karena ditembak gak apa-apa. Baru setelah ditimbun, baru beliau meninggal. Tapi logika pikirannya si Marcel Richard Lee kan enggak. Kalau kebal ya kebal semua, gitu loh. Ini apa, gitu loh. Kalau emang seperti itu, Nabi Sam'un Al-Ghazi atau Samson, orang memahami film ada Samson Delila, itu nabi ya, salah satu nabi umat Islam juga selain Nabi Bani Israel. Itu juga selain kesaktian yang diberikan Allah berupa mukjizat, juga ada apesnya juga beliau pernah kalah. Lah kalau mengikuti pola pikirnya Richard Lee dan Marcel, itu juga Samson juga matanya tercongkel tuh. Katanya kebal, kan pola pikirnya seperti itu. Ini ilmu merah jadinya gitu loh. Naudzubillah, nggak sesuai dengan hawa nafsunya gitu loh. Makanya saya dalam kesempatan ini menantang saudara Marcel, kalau itu Faizal sekalian lah, ya, kita beli pedang bareng-bareng, ya, di tempat
yang kita ketahui bersama itu disorot, kalau perlu disorot kamera kru atau wartawan atau siapa yang mau nebas dulu, oke lah saya. Jadi ini mama saya, ini Marcel. Saya dulu, oke, Irfan nebas dulu sekuat mungkin seperti kalau ya seperti video itu ya. Yes, ukurannya sama. Kalau Marcel kan itu ada video dengan Fajar itu. Ada video dengan Fajar. Kalau perlu yang saya tebas juga ukurannya gemuknya sama dengan Fajar gitu. Yes. Nah, begitu juga Marcel. Nanti di shoot kamera harus didekatin. Tebasannya kuat mana? Nah, ntar dinilai hasil akhirnya bagaimana. Itu penting. Terus masalah tantangan Dr. Richard Lee. Sekaligus nih ya saya selesaikan semua lah. Untuk Dr. Richard Lee, saya mendapati pertanyaan sayembara konyol 2 kali sayembara. Yang satu jarum, sayembara anti kebal jarum. Yang kedua adalah tentang apa itu sayembara pemindahan jerawat manusia ke kambing dengan berbekal dia menonton tayangan kami yang ada di Mbak Denis. Saya ketika mendengar 2 statement tadi, 2 tantangan sayembara tadi dengan nominal sekian, saya ketawa. Bukan nominalnya ya, tapi apa? Saya terus teringat di pesantren dulu, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam ketika mendapati pertanyaan konyol daripada iblis yang nyamar gitu ya. Iblis kan yang bisa nyamar manusia ya. Apapun siapapun lah, entah saya entah siapa gitu. Nanya sama Nabi Idris. Nabi Idris kan megang jarum lagi mau menjahit baju lah. Iblis iseng. Kamu kan kasih Allah Nabi, punya mukjizat. Coba minta sama Allah, bisa nggak onta atau mungkin dunia atau bumi ini masuk ke lubang jarum itu yang kecil itu? Kalau emang kamu kekasih Allah punya mukjizat. Saya teringat dokter, akhirnya kan pertanyaan itu jadi kok ada kemiripan. Apa ini benar, apa ini pikiran saya sendiri kok ada kemiripan. Ini kan kayak pori-pori kita juga kecil. Jadi saya ingat lubang jarum itu, lagi-lagi jarum ya. Jarum suntik itu dimasukkan ke sini. Tapi Nabi itu nggak menanggapinya, ditanggapi ya, iseng-iseng ya. Ya, seolah ya. Sini, iblis. Walaupun dia tahu itu iblis yang nyamar jadi manusia. Itu loh, manusia. Akhirnya setelah mendekat, jarum yang dipegang Nabi itu cocokkan matanya, bles gitu. Jadi kok saya mendapati sayembara si Dr. Richard ini kok seperti itu. Kedua, pemindahan ke jerawat ke kambing. Ingat konten Anda Dr. Richard Lee, ini Anda kalau nggak tahu ajaran agama lain dalam hal ini khususnya untuk ilmu hikmah, jangan pun hati-hati loh. Ini menyangkut kepercayaan agama. Yang saya bilang ke Mbak Denis itu kan pemindahan penyakit organ dalam, jantung, ini jantung hardware benda padat, terus pindah secara software kena jantungnya kambing jadi padat lagi. Ya ibaratnya kalau ilmu hitam santet lah, paku dikirim ke Surabaya, mau dari Jakarta ini sampai Surabaya kena perutnya orang jadi paku lagi kan gitu. Namanya teleportasi. Sebagaimana analoginya kalau mukjizat, kalau kita kan insya Allah mauna, moga-moga itu seperti istana Ratu Bilqis yang dipindah dari Yaman ke Palestina berbentuk padat, terus dari Yaman pindah kan jauh tuh sampai ke Palestina. Akhirnya sampai Palestina istana Nabi Sulaiman jadi padat lagi. Nah seperti itu. Nabi Sulaiman pun juga tokoh sakti, tokoh mujizat, tapi meninggalnya juga kayak seperti itu gitu ya, kita pahami bersama. Jadi memahami sakti mungkin pikiran mereka 24 jam, nggak mempan disunat atau apa. Jadi memahami kesaktian itu apa sih? Untuk ilmu jaga diri. Kalau di pesan-pesan dulu nggak usah dites, kalian malah. Jadi saya tes itu ibaratnya udah tingkat kenceng tuh saya ngetes, apalagi ekstrim kayak begitu. Di pesantren yakin gitu loh. Di pesantren di Pejuang 10 November Surabaya juga begitu. Santri juga setelah diisi kekebalan di 10 November diperingati hari santri, itu juga ada yang kena tapi selamat. Umpama gak diisi mungkin mungkin jebol gitu loh. Ini yang pentingnya kehati-hatian. Gitu loh. Pentingnya kehati-hatian di sini. Ibaratnya ya kayak kita kemana-mana harus pakai pengaman atau apa, tapi bukan berarti udahlah gak usah pakai pengaman, kemana-mana naik motor gak usah pakai helm. Seperti itu analoginya. Ingat, hati-hati. Itu tantangan untuk Dr. Richard Lee. Kurang lebih untuk menanggapi tantangan Dr. Richard Lee.